Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar di kawasan Pesing Poglar Cengkareng, Jakarta Barat yang terparkir di bahu jalan. Warga panik dan tergesa-gesa menyelamatkan kendaraannya dari razia. Warga Pesing Poglar Cengkareng, Jakarta Barat panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Hub bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar. Sejumlah warga tergesa-gesa menyelamatkan sepeda motornya agar tidak terjaring razia, pemirsa. Tidak hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang dan mobil pribadi yang parkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia ini. Bagi kendaraan yang tidak ada pemiliknya, langsung diderek paksa oleh petugas. Razia parkir liar ini akan terus digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta demi mengurangi kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Oh, ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga, Bang. Pelang apa tuh, Pak? Pelang memang garis parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu ya kan. Itu bisa dipasang, baru boleh kita. Nah, selama ini memang warga parkir di sini, Pak? Iya, nggak ada. Cuma kan memang nggak ada macetnya juga, nggak ada macet. Semuanya kan lancar aja. Ya, setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama motor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Bukan tidak terdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liternya. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di masyarakat. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga juga pasti pada naik juga kok BBM. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Ya, sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini kenaikan harga BBM non-subsidi akan mengubah perilaku masyarakat Jakarta agar mau bermigrasi ke moda transportasi massal atau transportasi umum. Menurutnya, saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta sebenarnya sudah sangat baik dan mencapai angka 93%. Akan secara sungguh-sungguh campaign untuk naik transportasi umum. Konektivitas kita seperti yang saya sampaikan sekarang sudah 93%. Tapi orang terus-menerus menggunakan transportasi umum baru di bawah 30%. Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar. Apalagi ke 15 golongan kan kita gratiskan. Apakah itu orang tua, ASN, TNI, Polri, termasuk wartawan, kan kita gratiskan. Sehingga dengan demikian di Jakarta ini, hal yang berkaitan dengan transportasi umum sudah sangat baik. Pilihannya juga banyak, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, Mikrotrans, Jaklingko, dan sebagainya. Ya, selanjutnya ada kabar yang kurang mengenakan bagi para pengguna jasa transportasi umum, pemirsa. Anggaran subsidi transportasi umum yang membengkak membuat Pemprov Jakarta menyerah. Rencana kenaikan tarif bus Trans Jabodetabek akhirnya mengemuka. Tarif Trans Jabodetabek yang saat ini berlaku dinilai sudah tidak rasional karena jarak tempuh dan karakteristik layanan terlalu murah. Seperti bus Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang hanya memperlakukan tarif Rp3.500 untuk sekali tempuh. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta akan mengumumkan tarif baru dalam waktu dekat.
Tarif yang rencananya akan diberlakukan untuk bus Trans Jabodetabek berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Dan hingga saat ini Pemprov Jakarta masih melaksanakan pembahasan guna memutuskan tarif yang akan berlaku. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada tahun 2045. Ya, hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung pada hari Rabu. Prabowo menegaskan Indonesia punya prospek besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Ia juga berkata, pada 2045 mendatang, para pengusaha muda saat ini akan berada di puncak karirnya. Terkait hal itu, Prabowo pun mengaku akan terus memperhatikan perjalanan pembangunan Indonesia. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar. Kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Noval Zakwan, sampai jumpa.